Pak Haris. Iya, tahu benar. Saya asal dari Sumatera Selatan, dari Kepulauan Bangka, Pangkal Pinang. Benar-benar autentik ya Pak buat mie di sini. Ya, kalau orang Bangka ya masih bikin mie Bangka, orang Madura bikin mie Bangka lalu sih. Ya. Bagaimana perkembangan usaha ini dari awal dirintisnya itu Pak? Ceritanya itu gimana? Itu ya awal pertama ya yang penting telaten, sabar. Segala sesuatu kan nggak mungkin bisa langsung jadi. Jadi kita juga pakai insting, kira-kira makanan kita ini kurang apa, kita benahi, kita perbaiki supaya sampai selera masyarakat bisa menuju ke makanan kita. Makanannya ya tidak gampang, beda tangan ya beda rasa. Benar. Kalau ini Pak, di sini itu baru pindah atau emang dari dulu di sini? Saya dulu di depan sana 23 tahun. Oh, di depan 23 tahun. Ya, tahun waktu Covid 2021, 1 Januari 2021 saya pindah sini. Tadi dari depan itu dulu itu di depan terus sekarang pindah. Itu berarti rumahnya juga di sini atau dulu? Ya, pas dapat warisan ya pindah sini. Kalau dulu kan ngontrak. Di depan juga kontrak. Ya. Ya. Pas Bapak membuat usaha mie ayam itu sebelumnya pernah ikut pelatihan membuat itu nggak Pak? Ya, enggak, saya cuma saudara saya yang jual mie, ya kita minta resepnya, jadi segala sesuatu ya kita olah sendiri. Ya. Biarpun resep dari dia kan mungkin rasanya beda, Ya. beda cara masak, cara apa. Berarti ada latar belakang dari saudara Bapak? Ya, ya. Pernah ini penjualannya cuman di sini aja atau ada yang di online? Online ada Grab, Gojek, Shopee, ada. Itu mulai dari tahun berapa kalau masuk didaftarkan sebagai mitra dari Gojek, Shopee maupun Ya sejak Gojek itu sejak mereka mulai kan Ada baru GoFood. sekian tahun ini. Dari awal Pak ya? Iya. Mulai pakai kris kapan, Pak? Ya pas ya kurisnya keluar. berarti langsung dari update ada pembayaran kayak gitu langsung update Bapak juga pakai. Berarti mengikuti perkembangan zaman banget ya Pak? Ya mau nggak mau kan kalau situasinya sudah segitu, akhirnya kan uang kontan juga nggak keluar, nggak bisa pakai lagi. Kan sekarang pemerintah sudah menghilangkan pelan-pelan, mau tukar uang kecil juga nggak ada. Iya. Pelan-pelan mulai hilang. Digital. Jadi suatu hari kalau nggak ada uang kontan mau nggak mau. Kalau kita Pak itu kendala yang pernah dihadapi saat dan usahanya ini apa? Kalau kita Sebetulnya sih nggak ada kendala ya. Yang penting barang kualitas makanan kita itu baik. Lama nggak ada kendala. Kan makanan beda antara itu yang ditujukan rasa. Iya. Tapi kalau kita bikin makanan asal ugal-ugal asal jadi ya pecel rasanya bukan pecel ya nggak laku kan gitu. Berarti kalau bikin mie itu masih pakai tradisional atau gimana? Atau pakai mesin? Kita bikin pakai 3 versi. Versi pertama tepungnya dimasuk di molen. Oh iya, yang Kalau tradisional masih segini pakai tangan. Ya. Kita masuk di molen. Kalau sudah rapi, sudah kenyal, sudah apa masuk baru dikeluari. Keluar baru digenjot dengan kayu untuk merata. Kalau sudah rata baru masuk di mesin. Nanti jadikan mie. kalau boleh tahu berarti udah sering didatengin kayak gitu atau Ya sekarang itu kan zamannya medsos. Tiap kali orang makan pasti tek. Kalau dia punya keterampilan ya di TikTok jadi masuk di TikTok. Nah keterampilan di IG ya masuk di IG. Konsumen saya udah banyak jadi pejabat-pejabat. Kalau pulang ini bikinnya TikTok, bikinnya apa. Tapi Mie Bangka ini ada akun TikToknya atau sosial media lainnya, Ya, Pak? masih masuk di IG paling status. Oh, situ ya? berarti Berarti udah berkecimpung di dunia sosmed juga ya? Ya, soalnya kalau mau terlalu ngikut kita nggak bisa kerja lagi. ya Kita bangun pagi sudah mulai kerja, udah ada konsumen, nggak mungkin main HP. Berarti mie itu udah kalau buat itu langsung banyak gitu lah ya? Udah di stok gitu ya Pak? Ya, kalau saya bikin sekali bikin itu sekitar 30 kilo mie. Itu 30 kilo berarti sekitar berapa porsi Pak? Bisa Tergantung. Kalau mie saya porsinya besar.
Kalau porsi mereka yang biasa bikinnya itu kan 100 apa ya, 100 gram ya, 1 on ya. Oh, kalau saya hampir 150 gram. Kalau mereka jual 3 porsi, saya cuma jadikan 2 porsi. Saya 2 porsi, mereka mau 3 porsi. Karena mie-nya saya bikin sendiri, ya, saya lebih-lebih dulu. Ya. Itu berapa lama Pak bikin tadi 300? 30 kilo tadi. 30 kilo. Paling itunya cepatnya 4 jam. Saya kerja berdua sama ibu, satu pembantu. Kalau umpamanya kerjaan banyak ya panggil lagi. Kerja segini, situasi segini kan kita nggak bisa mau pakai karyawan yang banyak, situasinya sepi, penghasilan nggak seimbang kan mesti diimbangi. Pernah nggak Pak merasa kayak tersaingi sama yang lain gitu? Enggak. Kenapa Pak? Pangsa pasarnya kan masing-masing. Yang penting kita jaga kualitas. Orang nggak bilang, wah enak, ya itu dijalani terus, jangan dirubah-rubah lagi. Perbedaannya sama mie lain itu apa? Perbedaannya, ya pertama rasa ya, kualitas ya. Kalau mie saya kan murni, tanpa ada bahan pengawet, tanpa apa. Murni. Saya bikin mie warnanya kalau situ makan mau kelihatan kuning, warna itu warna telur, bukan pewarna. Saya nggak ada tambahan apa-apa. Kekenyalannya ya kita main di mesin aja. Oke, kalau boleh tahu kan dulu itu di depan, di ruko yang di depan. Terus setelah pindah di sini itu ada perbedaannya nggak Pak? Adaptasinya sih pertama ada, tapi nggak terlalu lama karena sekarang zamannya medsos. Sebelum itu kita kan sudah di media itu kan sudah ada. Ya, mereka kalau mau cari sekarang saya kalau kasih alamat nomor telepon ya mereka nggak mau. Pakai YouTube aja. Lihat di YouTube sudah keluar gitu nanti. Kita tinggal cari. Sama Google Maps juga. Google Maps ya. Ya saya sekarang lebih ramai di sini, lebih keren di sini, lebih tenang, lebih kerja. Kalau di sana kan depannya itu kan jalurnya sekarang jalur macet. Iya. Jadi kalau kita jualan di sana itu kadangkala orang nggak tahu posisi kita di mana, ya nggak ketemu. Kalau nggak pakai Google Maps nggak apa. Karena bawa kendaraan nggak mungkin gini. Lambat sedikit di belakang sudah ngebel ya. Macet, apalagi kalau di depan itu sore itu pasti macet. Ya, kalau dia tuh tahu itu apa alamatnya, yo gampang. Alamat posisi yang cari ini BCA pelan-pelan masih. Itu kalau belum tahu nggak mungkin ketemu sama kita. Berarti kayak benar-benar resep itu dari keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Kalau boleh tahu kenapa Bapak pengen memutuskan untuk usaha mie Bangka ini? Selain dari lihat saudara, terus pengen tahu resepnya. Manusia ini kan kayak burung. Burung tahu dengan burung. Kalau posisi di sini di hutan satu ini, kalau ada makan ya semuanya nyerbu di sini. Kalau seumpamanya makan yang udah nggak ada, cari lagi kemana? Ya, kita kan namanya keluarga kan butuh biaya, butuh apa? Kira-kira mana yang bisa membiayai keluarga bekerja ini, coba-coba jalan ya. Kesempatan langsung diambil aja. Bukan kesempatannya, keberuntungannya ada. Tapi waktu kita buka itu langsung naik gitu. Kalau orang kan buka kadang-kadang tahu ada yang nggak cocok, tutup, ganti lagi, gitu kan itu frustasi. Kalau kita dari buka makin nanjak-nanjak itu kan lebih bersemangat gitu. Kalau di Surabaya, saya pindah ke Surabaya tahun 91. 2001 udah di Surabaya. Ya. Di Surabaya itu langsung buat, kan tadi dari 91 baru di Surabaya, 97. Enggak, saya dari Pulau Bangka saya pindah itu tahun 85. 85 saya pindah ke Pulau Sumatera di Pagar Alam. Habis itu Di Pulau Sumatera saya buka toko sembako. tadi mulai usaha-usaha ya Pak ya? Ya, buka toko sembako. Toko saya itu 5 meter kali 30 segini panjangnya, full barang. Jadi tahun 9 itu tiap hari berantem sama preman. 5 tahun saya pindah sini Surabaya. Kalau pendapat Bapak tentang mie Bangka yang ada desas-desus ideologinya itu gimana pendapatnya? Saya berani jamin. Kalau orang jamin 100%, saya jamin 110%. Saya berani dicek, berani di apa kapan waktu.
Saya sendiri vegetarian, saya bukan makan daging babi ya, daging aja saya nggak makan. Kamu mau masak sayur satu, kasih saya makan satu piring sayur 1 juta apa 2 juta, saya nggak. Kalau ada daging saya nggak makan. Bukan saya jijik, bukan apa ya, memang sudah komitmennya nggak makan. Nah, gitu. Kalau orang Islam maaf ya, itu bukan halal kan, memang halal, tapi dia kan kalah dengan saya. Dia masih makan daging, saya kan nggak makan daging. Iya. Ya kan segitu. Betul. Oh, berarti vegetarian. Kalau ini namanya tahu kok, ini makanan orang Bangka. Ini unsurnya itu apa, tahu. Tapi tahunya maaf ya, bukan tahu Jawa. Ini tahu Kalimantan, saya beli segini besar 5.000. Kalau ini bakso ikan tenggiri. Kalau ini kulit tahu dibungkus daging ikan tenggiri. Dijamin tidak amis. Buat sendiri Pak tahunya. Impor. Tahunya enggak, saya ada teman yang buka di sini. Kalau dari Kalimantan ya susah juga. Kuahnya kita tanpa unsur daging. Oh bening, oh iya bening. Ya, tanpa ada unsur daging ini. Tapi kalau orang mau vegetarian, bukan ini, harus masak sendiri lagi.